Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nasallallahu ta'ala al-futuh wal munuh wa salahil qalbi wal jasadur ruh wa taubatan nasuh wal qabul fi kulli hal. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pencari ilmu, para penempuh jalan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan fi channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas daripada suatu kajian ilmu usul fikih, yang mana mungkin kita semua pernah penasaran atau bingung ketika mendengar fikih. Adapun ilmu fikih sendiri, ya kalau misalnya kita lihat, itu adalah bukan hanya sekedar daripada suatu hukum yang rumit, akan tapi di situ ada makna tersendiri yang mana dengan itu kita bisa memahami daripada hukum-hukum yang sudah ada, atau daripada al-fuqaha yang mengatakan daripada menentukan suatu hukum. Yang kita tahu sendiri bahwa fikih sendiri memiliki pemahaman, ya, pemahaman yang mendalam. Jadi bukan hanya sekedar daripada menghafal daripada suatu aturan, akan tapi juga bagaimana perjalanan ilmiah yang di situ kita memahami daripada dalilnya, kita memahami daripada sumbernya, meneliti daripada sumbernya, yang mana semua itu kembali kepada usul istinbatul ahkam. Kayak misalkan kita ambil daripada Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Jima' dan juga Al-Qiyas. Alhamdulillah, kita membahas daripada kitab Al-Waraqat dari Imam Al-Juwaini. Kemudian kita juga memakai daripada Syarhul Mahalli dan Imam Mahalli dalam mensyarahi daripada kitab Al-Waraqat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk daripada pembahasan haddul fikhi, atau daripada batasan-batasan fikhi. Disebutkan di sini dalam al-fiqhu huwa lughatan al-fahmu. Al-fiqhu, atau kita sering dengar bahwa fikhi itu secara bahasa adalah al-fahmu. Al-fahmu adalah suatu pemahaman, ya. Pemahaman akan suatu hal, ya. Jadi kita enggak hanya melihat daripada permukaan, akan tapi kita juga memahami akan suatu hal secara lebih mendalam, ya. Kemudian al-istilah, secara istilah dikatakan bahwa al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Suatu ilmu atau suatu pengetahuan dengan suatu hukum-hukum, yang mana hukum-hukum adalah hukum-hukum syariat, al-amaliyah, ya, al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, ya, yang diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. Jadi al-fiqhu secara bahasa itu adalah memahami akan suatu hal, ya, bukan berarti dia hanya memahami hanya sekedar sathi atau sekedar daripada secara dari dari permukaan aja, akan tapi lebih memahami apa sih maksud daripada hal tersebut. Kayak misalkan kita mengerti bahwa api itu panas, ya, bukan hanya sekedar api panas, akan tapi bagaimana efeknya ketika api itu bisa membakar akan suatu hal yang ada di dekatnya misalkan. Itu lebih memahami lebih dalam akan suatu hal. Kemudian di sini al-fuqaha mengatakan bahwa secara istilahnya adalah al-ilmu bil ahkam, ya, suatu pemahaman atau suatu pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i secara syariat. Nanti kita akan pembahasan keluar daripada syariat ada hukum-hukum yang lain, yang mana hal-hal tersebut itu enggak masuk di dalam al-fiqhu. Seperti halnya, atau dengan kata lain, bahwa fikih ini adalah suatu hal-hal yang berkaitan dengan al-amali, atau suatu hal-hal yang biasa dikerjakan atau biasa dilakukan di setiap harinya. Kayak misalkan bagaimana seseorang itu melaksanakan sholat, bagaimana orang itu melaksanakan puasa, bagaimana hukum jual beli dan sebagainya. Itu dinamakan al-amali, ya, al-muktasab, yang mana hukum tersebut diambil daripada adillah, atau daripada hukum-hukum, atau daripada dalil-dalil at-tafsili, ya, yang mana diambil daripada Al-Quran, kemudian Al-Ijma', kemudian Al-Hadis, ya, maaf, Al-Quran, kemudian Al-Hadis, kemudian Al-Ijma', kemudian Al-Qiyas.
dan ini hukumnya adalah murattab ya. Ketika seseorang itu melihat hukum daripada Al-Qur'an ya, kemudian tidak mendapati daripada Al-Qur'an, maka bisa kembali kepada As-Sunnah ya. Ada juga Al-Qur'an menjelaskan akan suatu hal akan tapi tidak menjelaskan secara tafsili, maka dijelaskan lagi oleh al-hadits ya. Kemudian ada juga al-ijma' al-ulama ya. Kemudian setelahnya adalah al-qiyas. Jadi kita tahu bahwa di sini hukum-hukum yang berkaitan ya, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan keseharian atau suatu hal yang dilakukan oleh manusia, yang mana hal tersebut ada kaitannya dengan syariat ya, yang mana hukum tersebut bisa dihukumi akan suatu hal yang diambil atau bisa dihukumi dengan dalil-dalil yang sudah disebutkan dalam Al-Quran atau hadis atau ijma' atau qiyas. Kemudian di sini disebutkan bahwa al-ilmu atau pengetahuan huwa ahadu maratibit tasdiqat, itu adalah salah satu daripada tingkatan-tingkatan tasdiqat. Tasdiqat ini apa? Adalah suatu pembenaran ya, pembenaran akan suatu hukum, akan suatu masalah ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa hiya arba'atun ya, al-ilmu wadhannu wasyakku wal wahmu. Yang disebutkan bahwa at-tasdiqat atau pembenaran akan suatu hal itu ada 4 macam ya. Pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu adalah pengetahuan ya, mengetahui akan suatu hal. Kemudian al-dhannu ya, ad-dhannu di sini disebutkan bahwa dugaan yang kuat ya. Kemudian asyakku ya, asyakku adalah suatu sangkaan ya. Jadi ada keraguan. Kalau misalkan al-dhannu itu adalah suatu dugaan yang kuat, kemudian asyaku ya, asyaku adalah suatu keraguan. Kemudian al-wahmu di sini dikatakan prasangka yang lemah. Kemudian beliau menjelaskan daripada 4 perkara tersebut ya, dikatakan bahwa al-ilmu ya, fal ilmu hukmun jazimun mutabiqun lil waqi' an dalil. Ya, dikatakan bahwa pengetahuan atau ilmu itu adalah suatu keyakinan yang pasti ya, suatu keyakinan yang pasti yang sesuai dengan realitas ya. Mutabiqun lil waqi' ya, an dalil, yang mana disebutkan ya, didukung dengan dalil. Ada suatu hal, perkara yang mana hal tersebut waqi' terjadi dan sesuai dengan realita, kemudian didukung dengan suatu dalil. Disebutkan di sini ka'ilmina ya, biwujudillahi ta'ala bidalili wujudil alam. Jadi kita mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada ya. Dengan apa? Dengan dalil adanya alam tersebut. Ya, nggak mungkin alam itu ada tanpa ada penciptanya. Ya, disebutkan di sini. Fa idla athara illa wa lahu mu'athir. Karena tidak ada suatu hal ya yang terjadi kecuali di situ ada yang memberikan daripada pengaruh tersebut. Ya. Kemudian disebutkan juga wa ka'ilmina bi anal kull akbar minal juzu'. Ya. Keseluruhan itu lebih besar daripada al-juzu ya. Kalau misalkan satu potong roti ya, satu roti full ya, itu dikatakan lebih besar daripada sebagian, otomatis dikatakan al-kul atau keseluruhan ya. Kita tahu secara badihi, kita tahu bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian ya. Oleh karena itu dikatakan, kenapa dikatakan pengetahuan atau mengerti bahwa hal tersebut nggak akan salah? Karena apa? Suatu hal yang yakin ya, suatu hal yang sudah pasti, kemudian udah kelihatan ya, tidak ada orang yang mengingkari akan hal tersebut. Kalau misalkan keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian ya, kemudian dikuatkan dengan dengan dalil ya, yang mana hal tersebut mengatakan bahwa ini adalah suatu derajat daripada tasdiqat dalam suatu pengetahuan al-ilmu ya. Itu adalah suatu salah satu maratib atau kedudukan yang paling tinggi daripada at-tasdiqat, yaitu adalah al-ilmu, adalah suatu pengetahuan. Kemudian setelahnya ad-dhannu ya, ad-dhannu adalah dugaan yang kuat ya, dugaan yang kuat. Dikatakan bahwa di sini wadhannu at-tarafur rajih min at-taraddudi bainal amrayni ya, dikatakan bahwa dugaan yang kuat ini adalah keyakinan condong ya pada salah satu sisi dari 2 kemungkinan. Jadi kalau misalkan ada 2 kemungkinan, yang mana di sini itu lebih rajih atau lebih kuat daripada yang lain, maka itu al-dhann ya. Kemudian kal qauli bi anal witr mandub ya, la wajib binisbati Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kalau misalkan witir itu disunnahkan, bukan diwajibkan ya, menurut madhab daripada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa antara dua hal tersebut ya, ada 2 kemungkinan. Ada yang mengatakan bahwa
witir itu wajib, ada yang mengatakan witir itu sunnah. Ya, akan tapi di sini Imam Syafi'i mengatakan bahwa witir itu sunnah. Ya, karena apa? Beliau lebih melihat daripada dalil itu, mengatakan bahwa dilihat daripada Al-Qur'an, daripada Al-Hadis, mengatakan bahwa diambil bahwa al-witir itu adalah sunnah. Ya, kenapa? Di situ ada ulama yang mengatakan bahwa witir itu diwajibkan. Akan tapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa witir ini disunnahkan. Ya, karena apa? Dhannur rajih, karena dugaan yang lebih kuat daripada dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran atau mengatakan bahwa al-witr, ya salat witir ini disunahkan dan juga apa namanya enggak diwajibkan. Itu yang kedua. Kemudian al-wahmu, ya, yang ketiga adalah al-wahmu. Al-wahmu di sini adalah prasangka yang lemah. Ya, dikatakan bahwa prasangka yang lemah dikatakan at-taraful marjuh minat taraddudi bainal amrayn. Ya, tadi sama ya, jadi kebalikan daripada adh-dhannu. Ya, kalau adh-dhannu itu adalah taraf ar-rajih, akan tapi kalau wahmu at-taraf al-marjuh. Ya, jadi lebih lemah daripada pendapat yang satunya. Ya, dikatakan bahwa kal qauli bi anal witr wajib la mandub bi nisbati Imam Syafi'i. Jadi kalau misalkan tadi itu mengatakan witir, ya witir yang mana diambil daripada suatu dalil, kemudian dikatakan bahwa al-witir, ya, itu adalah apa namanya sunnah menurut madhab Imam Syafi'i, itu adalah taraf rajih, ya, bagian yang lebih kuat. Akan tapi taraful marjuhnya atau lawannya itu adalah taraf marjuh atau dikatakan al-wahmu, ya. Taraful marjuh dinamakan yang mengatakan bahwa witir ini diwajibkan. Jadi kebalikan daripada adh-dhannu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah asyakku. Asyakku adalah dikatakan bahwa keraguan, ya, keraguan di antara akan suatu hal. Jadi 50-50. Dikatakan bahwa mastawa tarafah, ya, antara keduanya itu sama, enggak ada perbedaan antara keduanya. Kan yata'arada inda syakhsin ikhbaru adlaini bi anna fi hadha sunduk kitab fiqhin atau kitab tafsir. Ya, ada mengatakan bahwa di dalam sunduk ini ada apa? Dalam kotak ini ada apa? Ada satu mengatakan bahwa ini adalah kitab fikih, ada yang mengatakan ini dalamnya adalah kitab tafsir, ya. Keduanya ini ada termasuk orang yang maksudnya athiqah atau orang yang bisa terpercaya, akan tapi mereka berbeda pendapat. Jadi dia bingung mau mau benarkan siapa, si A atau si B. Si A mengatakan dalamnya adalah kitab fikih, dalamnya ada kitab tafsir. Ya, oleh karena itu dikatakan asyakku, yaitu keraguan antara keduanya. Karena apa? Enggak ada suatu dalil yang lebih rajih daripada keduanya. Oleh karena itu di sini dikatakan bahwa at-tasdiqat atau pembenaran itu ada 4 macam. Yang pertama al-ilmu atau suatu pengetahuan, kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah al-dhannu atau taraf rajih, ya, suatu mana keyakinan yang condong lebih kuat, ya. Kemudian ada taraful marjuh yang dinamakan al-wahmu, kemudian asyakku, ya, asyakku ini adalah suatu keraguan antara keduanya, ya. Kemudian dikatakan atau kita lebih lebih memberikan contoh, ya, untuk mendekatan yang lebih mudah, ya, kita katakan contohnya misalkan ada Abdullah, ya. Abdullah ini memiliki sahabat namanya Abdurrahman, ya. Abdullah sama Abdurrahman. Jadi kita aplikasikan di dalam cerita ini antara 4 perkara tersebut, ya. Antara ilmu, kemudian al-dhannu, kemudian asyakku, kemudian al-wahmu. Dikatakan bahwa misalkan, ya, ada Abdullah pada suatu hari dia ini kepingin mendatangi si Abdurrahman. Abdullah kepingin mendatangi si Abdurrahman. Kemudian ketika dia udah sampai di rumahnya Abdurrahman, kemudian melihat secara langsung bahwa Abdurrahman lagi duduk di teras misalkan, atau misalkan Abdurrahman lagi duduk kemudian sambil minum kopi, dia melihat dengan kedua mata kepalanya sendiri, nah maka inilah al-ilmu, ya, adalah pengetahuan, mengerti dan melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau misalkan Abdurrahman itu ada sedang duduk dan sedang ngopi, ya, itulah dinamakan al-ilmu, ya, melihat dengan kedua matanya, yang mana itu udah jelas, nggak ada syaknya, nggak ada keraguannya, kemudian nggak ada nggak ada, pokoknya dia itu udah yakin kalau misalkan Abdurrahman itu ada. Soalnya apa? Dia lihat langsung. Kemudian adalah contoh daripada al-ilmu. Kemudian contoh kedua adalah adh-dhannu, ya. Dikatakan bahwa kalau misalkan Abdullah datang ke rumahnya, ya, akan tetapi ketika dia datang ke rumah si Abdurrahman ini, dia melihat pintunya itu tertutup, ya, pintunya tertutup, kemudian akan tapi di situ ada sandalnya. Kemudian dia dengarkan atau mendengar daripada suara Abdurrahman, ya, misalkan lagi nasyid misalkan, atau lagi ngomong-ngomong kemudian suaranya sampai keluar misalkan. Ini dinamakan adh-dhannu qawi atau dugaan yang kuat. Karena apa? Karena walaupun dia itu nggak melihat secara langsung, ya,
akan tapi dinamakan dhonnu karena saking kuatnya daripada suatu dalil tersebut sehingga dia benar sampai dekat daripada darajatul yakin, dekat daripada derajah bahwa dia mengerti bahwa Abdurrahman ini ada di rumah walaupun dia nggak melihat secara langsung, tapi dengan dugaan yang kuat tersebut dia bisa menghukumi bahwa Abdurrahman itu ada di rumahnya. Jadi ketika dia itu nggak melihat langsung, akan tapi banyak atau ada dalil-dalil yang menyebutkan atau dalil yang menunjukkan bahwa Abdurrahman itu ada di rumahnya. Karena apa? Karena melihat ada sandalnya, kemudian ada melihat ada suaranya, walaupun dia nggak melihat langsung, akan tapi ada dalil atau qara'in yang mana bisa menunjukkan bahwa Abdurrahman itu ada di rumahnya. Kemudian kalau misalkan kita lihat di situ al-wahmu, ya al-wahmu ini contohnya kalau misalkan ya sama dalam maudhu'nya seperti ini. Abdullah datang ke rumah si Abdurrahman, ya. Kemudian ketika datang sampai ke sana dia melihat pintunya tutupan, ya, kekunci. Kemudian nggak ada tanda-tanda ada orang di situ, ya. Akan tapi di situ ada sandalnya, ada sandalnya, ya. Kita katakan kalau misalkan bisa jadi Abdurrahman ini ada di rumah karena apa? Ada sandalnya. Akan tapi dia itu sangkaan yang lemah, ya, atau dugaan yang lemah. Karena apa? Karena bisa jadi Abdurrahman ini memiliki sandal yang lain, ya. Dia musafir misalkan tapi pakai sandal yang bagus, ya. Kalau sandal yang biasa yang dipakai misalkan sandal jepit, ya, ada di situ, ya, itu adalah suatu dugaan yang lemah. Karena apa? Bisa jadi dia musafir, ya. Otomatis ketika orang musafir pakai sandal yang bagus, ya, nggak pakai sandal yang biasa, nggak pakai sandal jepit, ya. Itu masih ada dugaan, tapi dugaan yang sangat lemah. Karena apa? Di situ kayak misalkan rumahnya digembok misalkan, kemudian pintunya dikunci dan sebagainya. Ini dikatakan al-wahmu. Kemudian yang terakhir adalah asyaku. Ya, asyaku adalah keraguan. Yang mana contohnya adalah ketika sama juga contohnya Abdullah datang ke Abdurrahman, ya. Kemudian ada yang mengatakan ada tetangga yang mengatakan, Abdurrahman lagi keluar, ya. Itu ada orang mengatakan. Tapi di sisi lain ada dalil yang menunjukkan bahwa Abdurrahman itu ada di rumahnya. Misalkan ada sandalnya misalkan, atau ada suaranya misalkan, atau kalau misalkan suaranya lebih kuat, atau kita katakan contohnya ada sandalnya, kendaraannya ada, ya. Akan tetapi tetangganya mengatakan Abdurrahman lagi keluar, ya. Jadi di sini dia itu syak, ya, ragu apakah benar, ya, Abdurrahman keluar ataukah dia ini udah keluar kemudian sudah balik. Jadi di situ ada syak, ya. Antara kedua keyakinan atau dua dalil tersebut, ya, dia membuat seseorang tersebut ragu, ya, dinamakan asyak, ya. Jadi kita tahu bahwa at-tasdiqat atau pembenaran akan suatu hukum itu ada maratibnya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ketika ada suatu hukum, ya, kita lihat dalilnya, apakah dalil itu kuat sehingga bisa menjadikan akan suatu hukum itu sampai ke darajatud dhon, ya. Apakah hal tersebut hanya syak ataukah hanya wahm, ya. Nah, itu adalah suatu maratib daripada at-tasdiqat, ya. Kemudian wa yuqabilul ilm, disebutkan bahwa wa yuqabilul ilma al-jahlu, ya. Al-jahl ini muqabil daripada al-ilm, pengetahuan, ya. Di sini disebutkan bahwa intifa'ul ilmi bil maksud, ya. Ketika seseorang itu tidak mengerti akan suatu hal, yang mana hal tersebut yang seyogyanya dia itu tahu tapi dia nggak paham, ya. Itu adalah suatu al-ilmu. Pembahasan di sini adalah ketika seseorang itu mengerti tidak mengerti akan suatu hal yang mana seharusnya dia itu mengerti. Bi'allam yudrak aslan, ya. Dikatakan bahwa dia itu nggak paham, ya, akan suatu hal tersebut, dinamakan jahlul basit, ya. Di sini dikatakan bahwa ulama Sulfi mengatakan bahwa al-jahlu yang qasmu ila qismaini, dibagi menjadi dua. Ada namanya jahlul basit, ada jahal murakkab, ya. Jahal basit ini adalah ketika, ya, dia itu seharusnya dia itu tahu tapi dia itu nggak tahu akan hal tersebut. Nah, maka jahal basit. Tapi kalau misalkan jahal murakkab, ya, jahal murakkab dikatakan bahwa di sini adalah udrika ala khilafi hayatihi fil waqi'. Ya, dia itu mengerti, ya, akan suatu hal, akan tapi pemahamannya itu salah atau pemahamannya itu enggak sesuai dengan sesungguhnya. Namakan jahl murakkab, ya. Dikatakan di sini bahwa al-jahlu adalah muqabil atau lawan kata daripada al-ilmu. Jadi kita bisa tahu bahwa
tidak setiap ya orang yang tidak mengerti akan suatu hukum ya, akan suatu hal itu dinamakan bodoh. Karena apa? Karena di situ adalah dinamakan bodoh ketika seseorang itu ada di dalam suatu majal yang mana majal tersebut sama dengan majalnya. Misalkan dia itu ahli dalam bidang syariat ya, ahli dalam suatu hukum misalkan, akan tapi kemudian ditanya akan suatu hukum, kemudian yang misalkan dia udah belajar akan suatu hukum kemudian dia tidak tahu ya, maka dinamakan al-jahlu. Berbeda tapi kalau misalkan orang yang jurusannya kimia misalkan ditanya tentang suatu hukum, maka nggak dinamakan al-jahlu. Karena apa? Bukan majalnya dia itu mengerti akan suatu hal tersebut. Kayak misalkan anak kecil ya, anak kecil ya, apakah bisa dikatakan dia itu jahil ya, atau nggak ngerti ya, ketika dia itu nggak bisa menjalankan misalkan pesawat atau nggak bisa menjalankan mobil ya, nggak dinamakan jahil. Karena apa? Bukan waktunya dia itu mengerti akan hal tersebut, atau bukan bidangnya dia mengerti akan hal suatu tersebut. Akan tapi kalau misalkan dinamakan jahil itu apa? Dia itu teknisinya atau dia itu ahlinya dalam bidang pesawat misalkan, tapi dia nggak bisa menyalakan mesin misalkan, mesin pesawat, ya dinamakan jahil. Kenapa? Itu adalah majalnya yang seharusnya dia itu mengerti tapi dia tidak ngerti ya. Tapi pembahasan di sini adalah al-jahlu di sini, atau dikatakan bahwa al-jahlu seseorang yang seharusnya mengerti dalam majal tersebut tapi dia tidak mengerti akan dalam majal tersebut ya. Ini dinamakan jahlu al-basit ya. Berbeda kalau misalkan jahl murakkab ya. Dikatakan jahl murakkab itu bisa definisinya kita lihat bahwa bisa juga orang yang fahamnya salah, atau dia dikatakan tidak tahu tapi sok tahu ya. Misalkan dia itu orang yang jahl murakkab termasuk orang yang dia itu memahami akan suatu hal ya, kemudian pemahamannya itu salah. Ketika dikasih tahu tapi dia itu bahasanya cengkal ya, atau misalkan karena sudut pandangnya itu sedikit ya, sudut pandangnya itu sempit sehingga dia itu nggak mau menerima akan suatu dalil. Itu banyak ya orang-orang yang memahami akan suatu hal ya, kemudian ketika dikasih tahu akan suatu hukum, penjelasan dan sebagainya, dia nggak mau menerima ya. Kenapa? Karena dia udah memiliki pemahaman yang sempit, nggak mau menerima hal yang baru ya. Jadi sempit di suatu hal tersebut, dinamakan jahl murakkab ya. Orang yang bodoh kemudian murakkab ini apa sih? Murakkab ini adalah tumpuk-tumpuk ya, jadi double ya. Itu bodohnya seperti itu. Imam Ghazali sendiri mengatakan bahwa jahl murakkab ini adalah suatu penyakit yang kronis yang mana sulit untuk diobati. Karena apa? Dia udah punya doktrin atau punya suatu keyakinan yang mana keyakinan tersebut itu gak bisa berkembang ya. Dikatakan ini benar, dikatakan dalil yang ini benar, tapi tetap aja seperti itu. Kemudian karena apa? Dia itu tidak mau mengembangkan daripada pikirannya, nggak mau mengembangkan daripada pengetahuannya. Tapi majal sekarang ini bukan masalah tentang jahl murakkab. Mukabil daripada al-ilmu di sini adalah ketika seseorang itu mengerti, seharusnya mengerti akan suatu hal tapi dia tidak mengerti akan hal tersebut ya. Itu dinamakan jahlul al-basit ya. Kemudian di sini ya, yang perlu dijelaskan bahwa wa'lam annal murad ya bil ilmi ya, pengetahuan atau penjelasan tentang pengetahuan di sini fi haddi al-fiqhi ad-dhannu ya. Jadi kebanyakan daripada pengertian daripada al-fiqhu di sini pengertian daripada al-ilmu ya. Kita tahu bahwa al-fiqhu secara bahasa adalah al-fahmu, kemudian secara istilah adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, suatu pengetahuan ya. Jadi bukan berarti di sini itu adalah keyakinan ya, akan tetapi di sini adalah yang dimaksudkan di dalam fikih adalah al-dhann, adalah suatu dugaan yang kuat. Karena apa? Di sini dikatakan bahwa fi haqq wa alam anal murada bil ilmi fi haddi al-fiqhi ad-dhannu. Jadi dalam batasan ya, pengertian daripada al-fiqhu, pengertian daripada al-ilmu ini adalah ad-dhannu. Li'anna al-fiqha min babid dunun. Karena apa? Fikih di sini dari segi ad-dunun atau sangkaan yang kuat ya. Lidhanniyati adillatihi. Karena apa? Karena sangkaan yang kuat daripada dalil-dalilnya. Walakinnahum abbaru anhu bil ilmi. Karena akan tapi para fuqaha mengatakan di sini ditakbirkan dengan al-ilmu
ditakbirkan dengan ilmu, enggak ditakbirkan dengan ad-dhannu. Enggak mengatakan ad-dhannu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, akan tapi mengatakan al-ilmu, ya. Karena apa di sini disebutkan al-annahu dhannul mujtahid alladhi liquwwatihi sara qariban minal ilmi. Yang pertama, karena apa? Karena dhannunnya atau sangkaan daripada mujtahid tersebut. Karena apa? Saking kuatnya dhannul mujtahid di dalam mengambil suatu hukum, sara qariban minal ilmi, menjadi lebih, dikatakan lebih dekat daripada al-ilmu, ya. Oleh karena itu ulama nggak mengatakan kalau misalkan illah dhannu bil ahkam syar'iyyah, akan tapi mengatakan al ilmu bil ahkam syar'iyyah. Kenapa? Saking kuatnya daripada dhannya mujtahid, ya. Ini katakan kita membahas akan dhannul mujtahid, bukan dhannulnya apa namanya kita sendiri, akan tapi dhannulnya mujtahid. Kenapa? Mujtahid tidak dikatakan mujtahid kecuali mereka adalah orang-orang para ulama yang sudah menguasai daripada bahasa, menguasai daripada usul fikih, menguasai daripada apa namanya fikih itu sendiri, ya. Oleh karena itu dhannnya saking kuatnya, ya, dikatakan saking kuatnya, maka dikatakan al ilmu, ya. Karena apa? Dhannul mujtahid saking kuatnya, ya, itu dikatakan sampai mendekati daripada keyakinan, ya. Sama seperti tadi, kayak misalkan Abdullah, ya, Abdullah yang ingin menziarahi atau mendatangi rumahnya Abdurrahman, ya, walaupun dia nggak lihat langsung, ya, walaupun nggak melihat wujudnya daripada Abdurrahman, tapi dia melihat kalau misalkan, ya, ada sandalnya, ada suaranya, yang mana suara itu nggak bakal salah, ya, bukan suara anaknya, bukan suara saudaranya, akan tapi suara Abdurrahman sendiri. Karena saking kuatnya dannya, maka hampir dhannul mujtahid atau sangkaan dugaan mujtahid itu sampai derajat daripada al-ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wali anna dzalika dhann kal ilmi fi wujubil amali bihi fasummiya bismihi. Dikatakan bahwa dugaan yang kuat tersebut itu wajib untuk diamalkan, ya, sehingga di dalam prakteknya dia itu menyerupai daripada al-ilmu. Karena apa? Al-ilmu sendiri ketika dia itu apa namanya yakin, otomatis harus diamalkan. Akan tapi ad-dhannu di sini karena saking kuatnya, ya, karena kalau misalnya kita lihat daripada 100% dikatakan bahwa ad-dhannu itu 50% ke atas, ya. Kalau misalkan berapa ulama usul fikih mengatakan bahwa di sini ada ad-dhannu. Dhannu ada dibagi menjadi dua, ad-dhannu sama ad-dhannul qawi, ya. Dhannul qawi adalah ad-dhannu, ya, sangkaan yang kuat, atau kita katakan 80% ke atas, ya, 80% ke atas, saking kuatnya dikatakan bahwa sampai mendekati daripada darajatul ilmi, ya. Dan di sisi lain ketika ad-dhannu itu udah kuat, maka diharuskan bagi dia itu untuk mengamalkan akan suatu hukum tersebut, ya. Dikatakan bahwa di sisi lain selain itu, ya, orang yang mengerti, memahami atau berpengetahuan al-ilmu sampai derajat ilmu, maka harus mengerjakan, maka ad-dhann, ya, sangkaan yang kuat daripada sangkaan daripada ulama al-mujtahidin diharuskan juga untuk mengamalkan akan hal tersebut. Karena apa? Di sini karena ada istibah, ada apa namanya, ada syabah daripada dhann dan juga ilmu, maka ulama mengatakan bahwa di sini nggak mengatakan di dalam ta'rif al-fiqhu ad-dhannu bil ahkam syariah, karena mengatakan al-ilmu bi ahkam syariah. Kenapa? Untuk mengatakan, untuk melihat bahwa di sini adalah suatu pembahasan yang mana pembahasan itu yang sangat detail atau yang sangat kuat, sehingga dhann tersebut mendekati daripada derajat daripada al-ilmu, ya. Oleh karena itu kita bisa mengerti bahwa di sini memahami daripada al-fiqhu itu adalah memahami hukum Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang kuat, ya. Otomatis ketika ulama itu mengambil akan suatu hukum, bukan hanya sekedar mengatakan ini halal, ini haram, ini enggak diperbolehkan, ini wajib, ini sunnah, atau ini mandub dan sebagainya, akan tapi banyak dalil-dalil yang proses untuk memahami akan hal tersebut, ya. Enggak tiba-tiba mengatakan oh ini halal, oh ini haram, oh ini wajib, oh ini sunnah, enggak, akan tapi ada dalil-dalilnya. Kayak misalkan apa namanya, mengatakan Imam Syafi'i witir itu disunnahkan, enggak diwajibkan. Karena apa? Ada dalil-dalil yang menunjukkan, yang mengatakan bahwa di sini apa namanya witir di sini adalah disunnahkan, enggak diwajibkan, ya. Oleh karena itu dhann yang qawi tersebut atau dhannul mujtahid itu enggak salah. Oleh karena itu di sini
enggak apa namanya wajar kalau misalkan di dalam fikih sendiri, dalam ahkam syariah ada madzhabul arba'ah yang mana setiap mereka itu memiliki dhon, yang mana dhon tersebut dijadikan patokan, ya dijadikan untuk mengambil akan suatu hukum, ya otomatis berbeda. Misalkan kita katakan ada perbedaan antara ulama, dan itu adalah dikatakan bahwa perbedaan suatu ulama itu adalah rahmah untuk umat. Ini adalah suatu pembahasan ya tentang masalah daripada haddu al-fiqhi. Ya, kita masih membahas daripada al-fiqhu secara bahasa dan juga secara istilah al-ilmu ya. Kemudian insyaallah pada kesempatan setelahnya kita akan bahas al-ahkam syar'iyyah, al-amaliyah, al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Insyaallah nuwasil fi liqa'in qadim ya. Insyaallah kita membahas daripada al-ahkam syar'iyyah, yang mana di situ akan mengeluarkan daripada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan yang tidak berkaitan dengan asyariyah, kayak misalkan hukum akli dan sebagainya ya. Mungkin sekian dari saya, kalau misalkan ada salahnya wala minkum. Hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.